Wisata Buricak Burinong yang dibangga-banggakan kini tinggal puing-puing yang penuh dengan rumput-rumput liar. Jumat, tanggal 27 September tahun 2024, Portal Kupas Abis mengunjungi wisata Buricak Burinong, yang terletak di wilayah Desa Paku Alam Kecamatan Dharmaraja Sumedang, yang dibangga-banggakan kini tinggal puing-puing rongsokan besi lapuk yang penuh dengan rumput-rumput liar. Portal Kupas Abis melihat langsung lokasi wisata Buricak Burinong yang beberapa tahun yang lalu pernah dikunjunginya. Kini situasi kondisinya sangat memprihatinkan, entah apa penyebabnya, yang dulu terlihat indah sekarang seakan tak lagi terlihat keindahannya. Dijumpainya beberapa warga setempat pedagang kuliner di lokasi, sambil menikmati kopi hangat. Portal Kupas Abis di salah satu warung kuliner. Pemilik warung diajaknya mengobrol kaitan wisata Buricak Burinong. Dengan nada penuh harap, pemilik warung mengatakan kepada Portal Kupas Abis menyesalkan dengan keadaan wisata Buricak Burinong yang seakan diterlantarkan. Pedagang kuliner di lokasi wisata 100% adalah orang terkena dampak Jati Gede. Inilah penuturan keluh kesah ungkapan warga setempat wisata Buricak Burinong, Desa Paku Alam, Dharmaraja, Sumedang. Ya, sebelumnya mah ya berterima kasih ya pihak yang telah membangun. Ya untuk sekarang situasi sekarang ya begini terbengkalai karena mungkin ada kurangnya pengurusan. Ya mungkin belum terorganisir atau ya pemerintah belum statusnya pemerintah belum serius menanganinya seperti itu. Gitu. Jadi sekarang ini pembangunan terlantar begitu, tidak ada yang memakai gitu. Bangunan sekarang ya begitu aja, pasti ada satu orang dua orang Pak, tidak banyak seperti yang pertama kali dibangun. Gitu. Sekarang ini dipakai apa saja mungkin Pak dengan seperti ya, ini? Sekarang mungkin ada tamu yang dari jauh yang mungkin belum tahu ya masih mau mampir, masih mampir situ mampir. Mampir. Emang pengurusnya ada penjaganya? Penyimpanan sate apa? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Gitu. belum ada sekarang mah. Jadi terbengkalai gitu. Terus kalau di atas yang seribu saya itu ada pengurangnya ada. Gitu. Ada pengurusnya. Berapa ini sekali masuk Pak? 25.000 satu orang. Kalau sekarang? Masih sekarang yang di atas tetap 25.000. Seharusnya itu ngelolanya sama ini. Cuman kalau masuk ke atas dulu dipungut biaya sama ini. Kalau langsung ke sini pulang lagi ya gratis. Gitu. Sementara sekarang gitu. Kalau dulu pertama kali bagaimana Pak mekanisme? Kalau dulu pertama kali kan tiket di sini. Jadi mau ke atas mau ke sini, jadi dapat di sini tiketnya di sini. Jadi tetap 25.000 satu orang. Tapi kan di sini dapat, di atas dapat. Kalau sekarang yang nunggu tiket di atas saja. Jadi yang di sini nggak kena tiket. Berapa gitu. lama Pak berjalan ini wisata Pak? Udah hampir kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya, kurang lebih. Berjalannya berapa lama Pak? Ya dari pertama sampai sekarang yang di atas. Kalau yang di sini memang sekarang nggak ada tiket gitu. Jadi terbengkalai sekarang. Terbengkalai. Gitu. Jadi udah rimbun lagi sama rumput-rumput ya Pak? Iya. Soalnya nggak ada pemeliharaan. Bapak menyesalkan dengan adanya seperti ini Pak? Menyesal. Menyesalkan sekali ya Pak? Iya. Harusnya ini dirawat ya karena ini modalnya besar ya Pak? Bawahnya dibersihin, terus ada musola, ada air, biar nyaman yang main ke sini gitu. Berarti kalau dirawat ini bisa menghasilkan uang juga ya Pak? Ya alhamdulillah pasti ada. Pasti ada. Biasanya Bapak ini pendapatan kalau lagi ramai berapa Pak? Nggak tertentu ya Pak? Sih paling ya 200, 150 gitu. Kalau lagi ramai. Gitu. Nggak pernah besar gitu. Bapak udah lama berjualan di sini Pak? Udah lama. Di tahun 2016. Mungkin ada harapan atau masukan kepada pihak pemerintahan Sumedang Pak dengan wisata ini Pak? Ada sih ada. Gimana masukannya Pak? Mungkin ada. Pinginnya saya itu ini dibetulin lagi, ada pemeliharaan biar
biar yang main ke sini jadi tambah betah gitu, tambah banyak gitu. Gitu. Jadi ada daya tarik ya kalau Iya, bersih. nggak ada sekarang, nggak ada daya tarik. Gitu. Yang diandalkan mungkin wisata apa sekarang di sini, Pak? Ini Puncak Borijong ya? Buricak Burinong ya. Kan dulu itu yang dibanggakan ya, Pak. Ya, yang dibanggakan sekarang cuman ini aja, yang dibawa nasi gitu. nasi liwet. Nasi liwet masih ada. Nasi liwet masih Iya, itu tetap Iya. masih ada. Iya. Cuman ya adanya cuman 1 minggu. Kalau hari-hari biasa cuman ada 1-2 ramenya 1 minggu. Nama Bapak siapa, Pak? Kenapa? Nama Bapak? Pak Kojin. Oh, gitu. Asli warga sini. Asli warga sini, asli dari Cisma. Iya. Terus naik ke sini. Iya, gitu. Izin tayang ya, Pak? Izin tayang, Pak. Lah tiketnya meureunnan kaawisan teuing dan teu acan istilahna komplit lah istilahna meureunnan. Ieu na teh moda tempat selfie naon itu ieu meureunnan istilahna masih keneh kirang gitu. Aya tiket meureunnan tos terlalu tinggi jadi seueur nu kapok lah istilahna menyarios teh kitu tamu teh. Berapa tiket masuk, Pak? 20.000, 25. 20.000 per orang. Per orang 20.000 tiket masuk ke sini. Mungkin layaknya menurut Bapak kira-kira berapa itu kalau untuk standarnya kira-kira? Ya untuk awal harusnya kan untuk memancing istilahnya biar rame dulu ya hitung-hitung istilahnya namun promosi mah promosi taruhlah di angka 10.000 dulu gitu istilahnya selama 2 tahun 3 tahun mah nanti kalau sudah berjalan semua pengunjung sudah meledak ya itu mah kita pertimbangkan lagi gitu istilahnya gitu. namun istilahnya situasinya di dieu tos memadai mah awal-awal ayeuna tos sakitu mah keur mah jelema teh istilahnya anyar ningali panasaran datang ka dieu istilahnya meureun teu aya naon ukur kitu-kitu keneh aya teh tos ageng jadi seueur nu kecewa. Bagaimana dengan kulinernya, Pak? Apa saja yang tersedia di sini, Pak? Ya kuliner, masalah kuliner aya rencana mah kan istilahnya awalnya teh kan pada dikelola ku di Pemda ku Kampung Makmur. Cuman kan perjanjian awalnya kan teu aya sareng anu ti pihak warung kuliner Kampung Makmur teh. Jadi perjanjian awalnya istilahnya aya warung jadi teu aya jadi aya deui gitu istilahnya. Masyarakat kan dulu istilahnya bikin warung masing-masing lah alami gitu istilahnya. Ala orang kampung gitu maksudnya alami. Tah saur ti Pemda wayahna pereh heula cenah sataun ieu rek dibangun bapak mah teu terang nanaon ibu mah ke terang aya warung deui cenah kitu. Ai tiba-tiba aya aturan cenah bade dikelola ku ti Pemda atas nama PT Kampung Makmur. Ai PT Kampung Makmur teh masihan bebanna teh abot teuing. Moal Ka dieu teh istilahna kahiji teu acan rame. Istilahna kapungkur teh waktu rapat teh cenah upami nyewa antara 700 sampai 800.000 per bulan. Lamun teu nyewa cenah istilahna teu nyewa. Jadi istilahna persentase tinu hasil dagang teh gitu istilahna pembayaran makanan urang ngaliwat nanaon teh gitu engke ka Kampung Makmur gitu engke ku Kampung Makmur dibagi gitu berapa persen? Ya duka eta kapungkur teh seberapa persen gitu aya masyarakat di urang kan istilahna teu aya perjanjian gitu ti awalna jadi kirang kahartos gitu istilahna ayeuna model liwetnya modal seperti nanti 120 tawa 130 lah modalna Gudai, Pak. 120 tawa 130 istilahna modalna modal ngaliwatnya ayeuna ti lauk jengkol naon segala komplit lah istilah ayeuna ngajual 150 berarti lamun gaduh modal non gaduh bati 20.000 teh meureunna lamun dibagi dua ngan ukur gaduh 10.000 nu ngaliwat teh capekna teh ti mimiti ngaliwat istilahna meuleum laukna naon segala rupa teh nu 10.000 na meureun dicana ku Kampung Makmur nu 10.000 na dipasihkeun ka tukang dagang. Nah, jadi teu kahartos teh kitu, Pak. Jadi waktu saat itu merasa keberatan itu warga. Ya merasa keberatan. Da ayeuna cenah meureunnan aya nu tukang warung mah
kedah nyadiakeun areng, kedah nyadiakeun sagala rupiahna teu aya lauk burber ka ditu ka dieu milarian lauk nyalira ai giliran untung kedah bagi dua. Nah gitu. Jadi istilahna rada kirang paham itu palih dinyana mah gitu. Masyarakat teh panginten teu kahartos ku aturan kitu gitu. Nya mere ditanjakan lamun alim cenah bagi hasil sok atuh sewa antara 700 sampai 800 ribu per bulan per kios. Per kios gitu ya. Alim deui masyarakat ada perjanjian awalna ge teu aya kitu. Da aya warung jadi teu aya deui. Teu kedah mikir nanaon deui cenah. Nah ayeuna jadi aya sewa gitu. Ya ayeuna rame kapungkur teh waktu rapat di dieu di balai desa teh. Ya ayeuna dugikeun ka ayeuna teu aya sewa, teu aya naon. Tapi geuningan jigana teh kitu ku pamarentah di pihak kabupaten teh ya rada diantep gitu istilahnya. Teu aya perhatosan rek sepi rek kumaha oge gitu istilahnya. Sedangkan masyarakat di dieu perlu pisan istilahnya. Kedatangan wisatawan teh itu kamu mendapatkan penghasilan buat keseharian hidupnya lah istilahnya. Betul gitu ya. Jadi intinya Bapak ingin menghidupkan lagi Buricak Burinong itu Ya, seperti semula. istilah. Kedua dengan adanya kuliner mungkin bagi hasilnya mungkin dalam batas wajar gitu Pak. Iya dalam batas wajar. Terus istilahnya harus ada dukungan dari pemerintah gitu istilahnya. Gitu. Iya. Ya Pak, bisa dijelaskan Pak komentar terkait dengan dinilai bahwa wisata Buricak Burinong ini akan terlantar, bagaimana Pak komentarnya Pak? Itu Pak dari bantuan provinsi 2021 bantuan provinsi kalau nggak salah itu 10 miliar di 2021 itu alokasinya untuk desa Paku Alam, wilayah Paku Alam yang dibangunkan itu di tanah perhutani. Di tanah perhutani dibangunkan itu yang 10 miliar. Jangan sampai salah tafsir ya. Yang 10 miliar itu dibangunkannya bukan di Forespok doang. Yang 10 miliar itu dibangunkan di atas di Tikok Para Gliding. Entah ini 4, berapa entah 3, berapa pokoknya yang 10 itu katanya cuman 8 dialokasikan ke 2 titik di Tikok Paralayang dan Forespok yang ada di atas desa. Itu belum ada dari The Lodge sebelum jauh-jauh sebelum ada MOU dengan The Lodge sebagai pihak ketiga atau invest. Pada waktu itu dari awal take-off pembagian untuk take-off para gliding profit sharing itu terbagi 2 dengan Karangpakuan. Sebetulnya waktu di kejaksaan itu sudah jelas. Waktu di kejaksaan desa Paku Alam itu harus lebih besar. Mengingat itu dari profit sharing Pak. Mengingat yang dipakai take-off para gliding itu ada di wilayah Paku Alam. Setelah disepakati di tanda tangan profit sharing itu dengan Karangpakuan, itu juga kebijakan dari saya sebagai kepala desa. Pada waktu itu Kasidatun bertanya, Pak Kuwo kasih jangan desa Karangpakuan untuk profit sharing dari take-off para gliding. Kata saya kasih Pak. Kenapa saya bilang kasih? Mengingat Karangpakuan itu masih satu genetika, satu rumpun Cipaku Lama. Oke, kata Kasidatun. Waktu itu Pak Kasidatunnya tumpah si Tompul. Nah sekarang pindah ke Kejagung. Oke, berarti kita sepakati Karangpakuan mendapatkan profit sharing dengan persentase nanti dilanjut di dinas pariwisata.
Nah, waktu itu langsung di Dinas Pariwisata disepakati 60-40. Ya, 60-40. Kenapa ketika sudah dia itu 60-40 Karangpakuan menuntut mau 50-50? Langsung itu Pak Camat membereskan undang tokoh BPD Kepala Desa Karangpakuan Paku Alam di kecamatan. Setelah musyawarah ada titik temu, katanya ini harus 40-40. 40-40 yang 20 itu sebagai dana taktis atau dana sosial. Disimpannya di BUMDes Paku Alam. Sudah disepakati, kenapa dana sosial malah di bawah BUMD yang 20% itu ke rumah kebagian desa etik aya dana sosial di sana ke BUMD Kampung Makmur nya tos lah eta abi ente terlalu inilah udahlah udah susah. Sebetulnya itu beberapa kali pertemuan, tapi sampai sekarang belum ada titik temu masalah wisata. Sekarang di Polresvok, setelah datang bantuan dibangunkan, terus diurus PKS dengan perhutani dari pariwisata dan BUMD. Datang Jenny Bima dan kawan-kawan dari BUMD PT Kampung Makmur. Dimusyawarahkan di sini. Begitu dimusyawarahkan, kata Pak Jenny, dia bilang, "Pak Hu, maaf, soalnya regulasinya untuk BUMDes Paku Alam itu tidak ada profit sharing, soalnya ini perhutani." Nah, saya balik tanya, kalau ini siapa saja yang mendapat profit sharing? Taman Seribu Cahaya, ya. Taman Seribu Cahaya berarti The Lodge yang punya profit sharing sebagai invest. Dia jadi mengelola dengan Polresvok, dia punya profit sharing. Terus BUMD perhutani. Kenapa saya yang punya wilayah hukum tidak dikasih? Ya itu regulasinya Pak Ku, kata Jenny Bima. Iya regulasi gimana Pak Jenny? Da menang jelema aturan teh. Contoh ayeuna. Abdi mah digitukeun. Gibran Raka Buming Raka itu tidak bisa. Tapi kan bisa mencalonkan. Saur pajen geusna lieur kewang uruskeun deui. Tah dari sana dia tidak muncul lagi. Tah, kenapa jadi sepi? Ya, mungkin kalau bahasa Sunda mah rewel, tidak jelas. Ini milik desa kita, kenapa harus dibagi-baginya? Terus lagi desa kita itu yang terbebani macet. Ada kahuluan warga kita, itunya. Nah, akses jalan yang sangat menunjang. Seharusnya pemerintah Kabupaten Sumedang atau Dinas Pariwisata yang jelas membidangi di masalah ini seharusnya cepat tanggap, di mana si wisata ini jadi sepi. Jadi sepinya dilantaran tiket masuk ke TSC itu terlalu mahal. Maksud terlalu mahal kami, daya jualnya mana? Apa daya jualnya yang dijual gitu. Nah, terus di sini tidak ada pemeliharaan sebetulnya Pak. Kalau di Polresvok juga itu PIU itu sangat menarik kalau dibangunkan kembali untuk toilet, untuk warung-warung gitu. Tapi pada waktu itu katanya bilang kan masyarakat juga nanti bisa jualan, kata Pak Jenny. Ya jualannya juga kan nyewa Pak. Kan judul bantuan ini untuk masyarakat OTD di leading sektor pariwisata sebagai pengganti mata pencaharian warga yang hilang. Kenapa yang dikasih bantuan malah tidak kebagian? Gitu. Nah, yang saya harapkan akses jalan itu harus ada pelebaran atau
dibangunkan jalan baru yang dari Cipete yang sudah ada rencana itu dari Pemda membangunkan, katanya di sini mau ada pembangkit listrik tenaga surya. Jadi pada intinya ya sayang, itu anggaran gede, kenapa tidak bisa mendongkrak untuk perekonomian masyarakat kami. Nah, yang pada intinya udah atulah, lepaskan aja yang mengelola, ada otonomi daerah ya. Kalau bisa saya juga dari dulu udah ada dinas pariwisata bersama BUMDes dan perhutani. Itu kan di perhutani juga mungkin itu ada apa itu? Ada LMDH. LMDH itu mau masuk dari anak perhutani apa mau dari desa, kemungkinan desa ada BUMDes. LMDH juga kan lembaga yang di SK kan sama kepala desa, gitu. Masih tetap lembaga desa. Kami memohon kepada pemerintah, mungkinlah Pak, setelah pilkada mungkin ada pembahasan kembali. Nah, sekarang juga saya diundang sama Bu Sekda untuk di hari Rabu itu, tapi itu tentang TSC kontrak katanya. Entah gimana lah itu, habis kontrak seperti gimana. Cuman yang saya tahu dulu waktu kecamatan itu perjanjian antar provinsi Sering Pakualam Karang Pakuan itu 2 tahun. Saya sudah 2 tahun, mungkin Ibu Sekda memanggil untuk TSC. Apakah TSC waktu MOU dulu 2 tahun gitu. Ini juga saya juga tidak menutup kemungkinan mengaturkan terima kasih kalau majelis itu kepada Pak Haji Doni Ahmad Munir dan Pak Sekda dulu untuk mendorong program atau bantuan dari provinsi dengan judul untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kami, walaupun belum terasa gitu, belum terasa adanya pariwisata yang di sini. Soalnya udah beberapa kali booming ini atau banyak pengunjung, kami tidak merasakan, cuma segelintir masyarakat yang jualan gitu. Ya pada intinya cobalah dibenahi kembali regulasinya seperti apa. Kemarin katanya Pak Jenny sudah nyampaikan kepada Ketua BUMDes, ke Pak Ku sampaikan udah aja kelola itu, soalnya TSC itu mundur, tidak ikut mengelola di sini gitu. Delos itu tidak mengelola di daerah Forest Walk. Tidak mengelola di daerah Forest Walk. Sekarang ya terbengkalai seperti itu. Tidak ada pemeliharaan, memelihara di mana, pengunjungnya tidak ada. Yang ke bawah juga kayak dulu mah Sabtu Minggu itu ya rame gitu. Bisa diandalkan ya Pak? Bisa diandalkan. Cuman yang kami pikirkan juga Pak, ini gimana caranya membangkitkan kembali nama Buricak Burino yang sudah membuming. Itu sebelum adanya Forest Walk ya sudah booming gitu. Mungkin sekarang banyak tempat wisata kali, dan kami sarankan lah kalau ini sudah di kita itu sudah banyak wisata, kenapa pemerintah Kabupaten Sumedang harus mendorong ke Pangandaran? Itu sayang PAD dibuang begitu saja. Coba kalau di daerah kita yang ada wisata, contoh di kami juga kan ada seperti penginapan luar pinapan, kalau disebut di kami itu homestay, ada homestay gitu. Seperti peningkatan apa atau ada rapat apa, ya udah di sini aja gitu. Bangunkan dulu sarana-sarananya. Kan kalau pandai bisa. Tidak perlu jauh ya? Tidak perlu jauh. Ya sayang, anggaran dibuang ke luar Sumedang gitu. Kalau di kita bisa balik lagi. Jadi pada intinya kami, masyarakat kami benar-benar
tidak punya mata pencaharian, benar-benar tidak punya mata pencaharian dari mana mau makan. Walaupun emang itu urusan Allah, itu emang tahu ada rezeki ya gitu. Cuman Kita berusaha. iya, cuman kalau dibanding dengan dulu jauh gitu. Walaupun sekarang ada wisata, itu tidak menunjang untuk sementara itu saat ini. Yang waktu di atas juga itu sebetulnya saya meluruskan ya Pak, untuk PSC itu tolong mungkin nantilah kalau sudah ada bupati lagi, saya mau dorong untuk tanah itu milik siapa, sebetulnya tanah itu milik siapa, yang dibangunkan di Kabupaten Geliding ya, tanah itu milik siapa. Coba pemerintah meluruskan, jangan sampai dibilang itu tanah negara. Tanah negara atau tanah daerah itu kan ada asal usul tanah, ada asal usul riwayat tanah gitu. Dasarnya dari mana? Ini bilang tanah negara. Kalau kita ngajuk ke Perda 11 ya, ke Perda 11 2015 itu Pak ada di pasal 3 bab 4 penghapusan penggabungan. Itu ada di Perda 11 penghapusan penggabungan. Di poin A di pasal 4, Desa Paku Alam mendapatkan limpahan wilayah dari Desa Cipaku yang dihapus sebelah utara. Di poin C-nya, Desa Paku Alam mendapatkan limpahan wilayah dari Desa Cipaku yang dihapus sebelah barat. Diuntungkan desa kami mempunyai 2 limpahan dari Cipaku yang dihapus. Menurut analisa dari Pemda Sumedang, Cipaku itu tenggelam. Berarti aset berupa tanah akan menjadi milik daerah. Tapi kan ada amanat Perda 11 di bab 3 pasal 4 penghapusan penggabungan. Berarti yang tenggelam itu yang dihapus ya bisa digabungkan. Kan kami mendapatkan limpahan wilayah dari Desa Cipaku yang dihapus. Katanya yang digabungkan itu jangan wilayah tapi aset berupa tanah. Kalau ngejar ke arah sana, coba kita buka lagi Perda 5 bab 5 2007 dan di pasal 10. Di bab 5 tata cara pemindahan aset desa menjadi aset daerah. Ya, di bab 5 itu tata cara pemindahan aset desa menjadi aset daerah. Yang digabungkan mau aset berupa tanah atau wilayah sekalipun tetap sama digabungkan dan tidak berdiri sendiri. Berarti bukan milik Pemda. Di pasal 10 secara nyata di lapangan kalau tidak digabungkan dengan desa lain, aset berupa tanah akan menjadi milik daerah. Kan digabungkan sebelah utara sesuai amanat Perda 11 di bab 3 pasal 4 Desa Paku Alam di poin A, Desa Paku Alam mendapatkan limpahan wilayah dari Desa Cipaku yang dihapus sebelah utara, digabung ke sebelah utara berarti milik Paku Alam. Kenapa pada waktu itu Pemda tidak mau mengurus asal usul tanah yang ada di pemupukan sehingga menjadi polemik, menjadi masalah dengan Karangpakuan itu Pak. Jadi dengan Karangpakuan sekarang, jadi ini dikelola oleh Karangpakuan, Paku Alam, The Lodge, Maribaya, BUMD. Cobalah kita berpikir Pak, urang mana The Lodge? Ya, The Lodge urang mana? BUMD di mana? Di Sumedang. Abdi nu jelas nu boga imahna kunaon di pasien saeutik kitunya di payun abdi kantos nyerang terus mau dibereskan permasalahan ini. Terus Karangpakuan wajar menuntut itu aset Cipaku.
Cipaku itu awalnya itu satu desa dibagi 3 desa. Paku Alam, Karangpakuan, Cipaku, Paku Alam, Karangpakuan. Cipaku tenggelam, otomatis Karangpakuan masih ada satu rumpun atau ada genetika satu rumpun Cipaku lama. Ya, tapi kan dulu terus dibagi-bagi. Waktu pemekaran 3 desa itu sudah bagi lapang, kamu iya Karangpakuan mempunyai lagi carik di sini Pangangonan di wilayah abdi. Tah, menurut pelaku sejarah, waktu pemekaran 3 desa ini tidak dibagikan, berarti aset Cipaku tenggelam. Kita kejar Perda 11. Ada yang menyebut katanya Perda 5 itu sudah dicabut. Kalau memang Perda 5 dicabut, kenapa dibikin dasar di Perda 11? Mestinya atau harusnya itu dimunculkan di Perda 11 menyatakan bahwa Perda 5 itu sudah dihapus atau dicabut. Harusnya seperti itu. Gitu. Tapi ini sampai sekarang ya nggak jelas itu milik siapa. Pernah saya mendengar itu kan ada izin pakai dari BPN. Oke, cuman kami ke pemerintah tolong selesaikan itu milik siapa. Jangan sampai tanah tak bertuan. Dapak itu tidak semudah menyebutkan tanah negara. Kan ada asal usul riwayat tanah. Nih, kalau ini asli SK 81 pemekaran 3 desa. Ini yang asli. Waktu zaman Pak Komar, pada waktu ketuanya juga Pak Kuli Jajak, pada waktu itu menjabat Sekdes. Itu jelas. Jadi mungkin tidak ada maju wisata, kemungkinan ada yang teraniaya itu Pak. Ya warga kami, soalnya seakan kami itu jadi tamu di rumah sendiri. Toh kan kita harus nyewa. Maknya nu gaduh bumi nyewa ke tamu, logika aja lah ya. Cuman kami ya berharap pemerintah Kabupaten Sumedang untuk bupati yang baru nanti bisa membereskan permasalahan dan menambah lagi daya wisata. Ya, pada intinya judulnya itu untuk mata pencaharian warga yang hilang. Pemerintah harus tanggung jawab memindahkan warga kami dulu itu dengan segalanya itu. Jadi sok ke Bapak lihatlah warga kami, kasihan Pak. Cicing di wilayah Genangan, mata pencaharian Tegaduh, ngapoe nanang ke tur. Kanang dulu tiap hari ada yang meninggal lah Pak. Kan juga tahu dulu waktu pasca penggenangan mah banyak yang stres kan. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa serabutan lah. Kalau pesawahan nggak ada, mau tani lagi mah paling dia berjualan. Tapi dampaknya Pak, saya dengar dengan sepinya Warcak Borinong ini banyak warga di sini terlilit utang dengan Bang Emok ya? Iya betul. Ya. Kalau Bang Emok, menurut hemat kami, sebetulnya itu kalau tidak dibayar juga kami siap. Kenapa Anda berikan pinjaman? Apakah Anda tidak lihat masyarakat kami itu dari mana usahanya? Itu. Tapi kan tapi terlalu jauh itu kalau menurut syariat Islam atau menurut Pak Ustadz Nana Gerhana, ajana pinjaman Emok gara-gara eueun sedekah. Ya terlalu jauh lah. Di desa kami juga mau sedekah dari mana, ya mungkin yang disentuh Panana itu mungkin kadesnya harus sedekah, kiai-kiainya, ibu-ibu pengajian harus sedekah, RT, Sekdes. Tidak akan ada Bang Emok. Tapi kan Bang Emok juga Pak, mungkin dia juga ada payung hukumnya. Itu seperti kan saya, tapi alhamdulillah dulu ada yang kesini, tapi saya silahkan, saya bingung ngasih izin, tidak ngasih izin, hanya mengetahui, tapi dengan catatan tolong
apabila masyarakat saya ada yang membayar lambat, jangan sampai dikejar-kejar sampai malam. Kalau Anda menagih warga kami seperti itu, saya akan muncul ke permukaan. Bahkan saya akan usir Anda, sudah tidak sopan gitu. Menagih sampai jam 10 malam, jam 9 malam, kalau di desa-desa lain kan itu seharusnya pemerintah desa juga merasa ada tanggung jawab ketika ada penagihan seperti itu ke warganya gitu. Sudah tidak layak Pak menagih di jam segitu, sudah bukan jam kerja gitu. Bingung kalau Bang Emok mau gimana juga, di Indonesia itu berapa puluh persen lah sudah terlibat Bang Emok. Tapi Bang Emok juga kalau kayaknya itu dikasih, kalau kita buat bener buat modal mah emang bisa menjadi modal gitu. Kebanyakan kan kita sekarang mah usaha nggak punya gitu, kadang pakai beli beras gitu, tidak mikir kita bayar dari mana. Kadang saya setiap mau malam Rabu banyak yang kirim WA, Pak pinjam uang untuk besok ya. Kadang kalau lagi punya nggak banyak omong, kasih. Cuman susah Bang Emok. Gak enak Pak. Bang Emok enaknya administrasinya tidak susah kayak ke bank. Contoh Bank Sumedang. Saya kritik Bank Sumedang, khusus Bank Sumedang Dharmaraja. Saya minta tolong Bu untuk biaya milang kala desa. Saya bukan tidak ada uang, anggarannya itu di DBH, sedangkan DBH belum ada rekom untuk pengajuan, walaupun saya udah di PBB di angka 72%, itu sudah bisa masuk, pada waktu itu belum keluar rekom. Nelpon, ya Pakku nanti saya bantu, cukup nggak bisa, udah mepet. Solusi yang kita cari, saya mau pinjam lagi sebentar, dana talang seperti itu, nggak bisa, itu uang negara. Lah, ngomong seenaknya, mau berbicara tekstual, oke. Lamun jelema ngomong tekstual, tidak berbicara faktual, mau ada calalana, dikitukan berarti. Khusus saya kritik nih untuk Bank Sumedang. Alokasi untuk dana desa, kenapa harus disimpangkan dulu ke Bank Sumedang, Pak? Itu sudah nyalahi aturan sebetulnya. Harusnya yang namanya dana desa itu harusnya ditransfer langsung ke rekening desa. Saya coba lihat di peraturan waktu itu, walaupun di medsos ya, itu saya lihat, jadi itu mengenai aturan harusnya langsung ditransfer ke rekening desa. Atau kalau kita ditransfer ke daerah, mungkin akan ditransfer lagi dari Bank BJB. Kenapa harus ditransfer dulu ke Bank Sumedang? Jadi tidak saling si ibu mah, tidak saling, dia juga butuh sama kita butuh sama dia, gitu ya. Tuh, cuman yang nggak enaknya uang 5 juta 6 juta tidak bisa perjuangkan. Padahal SK saya masih tersisa uang. Mau gimana ya Bu? Sisa gaji saya 800.000 lebih. Mau gimana? Saya pinjam 6 juta buat Milangkala, kurang 6 juta. Anggaran di DBH tetiasa nggak bisa tetap, malah saya DWA ya bisa mengajarkan bohong si ibunya, kami DWA tuh malah dia telepon tadi angkat Ibu Kalista terakhir saya WA, Ibu maniki itu teu aya kejelasan di telepon teu kerasa ngangkat kahoyong abdi Paku tetiasa bener, ya udah abdi mah orang ngeyel, tong boros ibu, jalur bener jeng sekda saya mau wani, hari itu jeng sekda dia rame, udah bener memperjuangkan masyarakat, dah orang teh mere dipilih masyarakatnya, kermela masyarakat, dah pas sekda jadi dipilih ku rakyat, ya abdi dipilih ku rakyat malah rakyat gitu, seperti itu. Cuman ada sisi selain, ada sisi baik kalau manusia itu Pak. Dan juga banyak jasa dia di sini gitu ya. Tuh, Pak Haji Doni banyak mendorong untuk wisata. Cuman
untuk kelanjutannya itu masih sulit untuk menuju maju, makmur, membumingkan. Jadi serba salah dari awal juga kan, sering bantrok sampai di demo kampung makmur, pulang datang lagi setelah dia pinjam tangan kejaksaan, panggil abdi, ya musyawarah masuk kembali teh, terus bikin deui we ulah wayahna Bu untuk BUMDes Paku Alam tidak akan punya profit sharing. So ku bapak logika urang Bandung kenging kita SC abdi nu jelas boga wilayah hukumnya di Paku Alam, walaupun itu tanah perhutani. Jadi pasti anu macet abdi, anu bikin jalan ke atas Paku Alam. Aya nanaon mun abdi nu deukeut, aya kejadian di desa Cigintung nanaon tetap Paku Alam akan terbawa. Dan wisata dari kita. Ya pada ini dari kami tolong akses jalan diperlebar, soalnya tolong desa Paku Alam satu-satunya yang terkena dampak yang paling parah, yang tadi diam di wilayah genangan, mata pencaharian tidak punya, tiap hari cuma duduk itu. Jadi gimana solusinya untuk adanya mata pencaharian gitu. Jadi masyarakat juga malas. Kami sebagai pemerintah desa juga susah gitu. Jadi harapan terakhir Pak dengan situasi kondisi wisata ini sekarang ini Pak, khususnya dari Kepala Desa Paku Alam, harapannya apa Pak? Harapan dari kami pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya di Paku Kora, itu segera melakukan perbaikan untuk forest walk, untuk kuliner, untuk landing, itu menjadi support atau daya gedor untuk membumingkan atau untuk mata pencaharian warga kami itu. Walaupun mungkin ada regulasinya Pak, atau ada progresnya lah untuk bantuannya untuk pemeliharaan seperti ini, cuman tolong dipercepat untuk tahun 2025. Ya pada intinya lah, datang BUMD, jangan diam, jangan selalu diam, datang. Bagaimana caranya datang ke desa Paku, gimana supaya maju deh? Mungkin bisa sama masyarakat bahu membahu diperbaiki secara manual dulu ya, bisa. Kan ini menjauh, terus jauh. BUMD, naon modal, pernah nyimpen naon di dia. Kalau ukur nyimpen aset Pemda, ya atuh budak SD bisaeun. Ya, saya sudah pernah tanyakan waktu rapat di TSC. Saya udah malas Pak, terus-terusan ada musyawarah. Udah, saya mau tanya aja. Berapakah modal yang sudah digelontorkan oleh BUMD PT Kampung Makmur? Yang kedua, kalau untuk menggandeng pihak ketiga, perasaan saya juga bisa. Terus apa yang digelontorkan? Udah habis berapa modal dari BUMD untuk di Puncak Burinau? Yang saya tahu, dia cuma ada aset Pemda. Kan menurut aturan itu, yang menjadi modal dari BUMD itu bukan berbentuk barang, tapi berbentuk uang. Seperti itu. Jadi kesannya itu BUMD enak, tengah modal, balik mawa hasilnya, seperti itu. Jadi tolonglah Sukmerapat, kumaha ieu teh meh maju deui teh kumaha.
meh masyarakat hariru keun atulah ka urang masak kieu koptah ke urang dieu dan mengingat bantuan untuk masyarakat OTD di leading sektor pariwisata sebagai pengganti mata pencaharian warga yang hilang. Judul Iya. kampanye Pak Ridwan Kamil dan Pak Haji Doni Ahmad Muhyiddin di Kademangan Cipaku. Itu awal 30 miliar. Cuman Covid melanda, dialokasikan yang pertama 15 miliar, yang kedua kalau nggak salah 8 atau 10. Poin terhitungnya 10 di 2021 bantu provinsi. Sebetulnya itu kalau kita dari awal jangan ikut campur BUMD. Nya naon atuh Pak di dieu modal saeutik. Nya sok coba nyarek naon atuh nguruskeun warung liwat. Dari awal gatos aya. Akhirnya diurus-urus na warung liwat kudu mere 25% ke BUMD. Aya di dinya nggak modal naon. Nya mata Jadi dari kami sudah tidak mau banyak omong, sudah tidak mau sebetulnya mah dipertemukan BUMD, dipertemukan sama Ibu Sekda, Pak Sekda, dah mau menang tapi mah, dina menang lagi, ya nanti. Coba waktu di kejaksaan yang hadir, cuman kabit kasih, buat apa? Tidak akan bisa memberikan kebijakan, ya seperti itu. Itu Pak harapan terakhir dari kami, tolong BUMD merapat untuk membenahi tempat wisata di desa kami. Jangan mau enaknya saja. Kalau rame ada, kalau sepi ngilang. Gitu. Tapi TSC kalau sama kita atau kalau sama BUMD aja. Kalau sama BUMD bukan sama TSC, balah. Itu sudah banyak rumput-rumput kalau dikelola sama BUMD doang gitu, nggak sama TSC yang dari Delon sama Ribaya itu. Itu mungkin Pak dari kami, mohon maaf, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.